Kita lanjut bahas spoiler Udon Kyankun season 10 episode 35. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong pada saat ini telah duduk diam di depan tablet batu berwarna hitam yang merupakan tablet keempat. Matanya telah tertutup rapat, sementara energi Yuan yang ada di tubuhnya pada saat ini secara bertahap telah dikeluarkan. Tidak jauh di belakang Lindong, Patua Buta pada saat ini secara diam-diam mengamati apa yang dilakukan oleh Lindong. Dan ekspresi rumit segera muncul di wajahnya, karena Patua Buta saat ini teringat pada saat itu dia memang berlatih mata iblis yang sunyi, tapi pada akhirnya dia gagal dan membuat kedua matanya menjadi buta seperti ini. Dan harga itu benar-benar sebuah harga yang sangat mahal untuk dibayar. Fakta bahwa Lindong telah memilih seni bela diri yang sangat beresiko ini sebenarnya juga telah melebihi harapan dari Pak Tua Buta, karena pada saat itu senior Shoutong telah menyerah untuk mempelajari mata iblis yang sunyi, yang pada akhirnya dia memilih berlatih tubuh sunyi yang hebat. Meskipun kedua seni bela diri ini sepertinya sebanding, tapi Pak Tua Buta sangat paham perbedaan penting di antara keduanya. Karena tubuh sunyi yang hebat itu bisa memperkuat tubuh fisik seseorang dan meningkatkan kekuatan tempurnya secara keseluruhan. Tapi mata iblis yang sunyi ini adalah sebuah serangan yang agresif. Jika seseorang telah menggunakannya, maka dia akan memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Dan hal itu membuat mata iblis yang sunyi sebenarnya lebih hebat daripada tubuh sunyi yang hebat. Pada saat itu, Shoutong memilih untuk tidak mempelajari hal ini, bukan karena dia tidak berbakat, tapi mata iblis yang sunyi ini benar-benar sangat menuntut seorang pewarisnya. Dan Shoutong merasa kurang cocok untuk mempelajari mata iblis yang sunyi karena dirinya tidak memiliki kekuatan mental. Pak Tua Buta kini menatap punggung Lindong dengan sangat serius sebelum pada akhirnya dia menarik nafas dalam-dalam yang kemudian bergumam, "Bocah, apakah kamu akan berhasil mempelajarinya atau tidak? Semua tergantung pada keberuntunganmu." Dan aula sunyi kita jarang memiliki seorang anak muda yang bisa dibandingkan dengan seorang Shoutong. Jika sampai terjadi sesuatu padamu, maka aku tidak akan tinggal diam dan membiarkanmu mengalami nasib yang sama sepertiku. Pak Tua Buta itu sangat sadar bahwa pada saat ini Chen Chen dan juga Wudao memiliki harapan yang tinggi pada Lindong. Jika sampai Lindong menjadi buta seperti dirinya, maka kedua orang tua itu pasti akan sangat marah. Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba saja Pak Tua Buta kini telah duduk. Dia merasakan meskipun Lindong tidak bergerak, pada saat ini gelombang energi mental yang dipancarkan dari istana Niwan Lindong telah bertahan di atas mata hitam dari tablet batu keempat. Sebelum pada akhirnya Pak Tua Buta menyelidiki energi mental yang ada di dalam tubuh Lindong. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Sebelum pada akhirnya Pak Tua Buta itu pun berkata, "Master simbol surgawi keempat." Bocah ini benar-benar di luar dugaanku, karena sebenarnya seorang master simbol surgawi keempat jika digabungkan dengan kekuatan nirwana keempat, maka itu akan setara dengan seorang yang berada di nirwana keenam. Dan kekuatan Lindong ini sudah bisa dianggap layak sebagai murid tingkat tinggi. Suasana di tempat ini dalam sekejap saja menjadi sangat sunyi. Dan tiba-tiba saja tubuh Lindong kini bergetar dengan hebat. Energi mental yang luar biasa kini telah keluar dari dalam istana Niwannya. Dan pada akhirnya hal itu segera melesat ke arah mata berwarna hitam yang ada di tablet batu. Dalam sekejap saja pikiran Lindong menjadi sangat linglung ketika energi mentalnya mengenai mata hitam itu. Karena pada saat ini Lindong mulai menyadari bahwa sebenarnya di sekeliling tempat dia duduk kini mulai berubah. Dan Lindong bisa merasakan bahwa dia saat ini seperti berada di gurun yang tandus dan juga sangat luas. Aura sunyi yang disertai dengan perubahan dari zaman kuno benar-benar telah dirasakan oleh Lindong. Dan tempat ini sangat mirip dengan tempat dari tanah kuno. Lindong pun segera mengambil posisi berdiri. Dia melihat ke langit dan juga daratan di tempat ini. Tanpa sadar,
Lindong merasakan sebuah ketidakberdayaan, dan sensasi tidak berdaya ini benar-benar telah merasuk ke dalam jiwanya. Hal itu juga menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh Lindong, sampai-sampai membuat Lindong tidak bisa bergerak. Lindong pun menghirup nafas dalam-dalam, sebelum pada akhirnya tatapan mata dari Lindong berubah menjadi sangat serius, karena pada saat ini Lindong sangat sadar bahwa tempat ini adalah alam mental yang berada di dalam tablet batu. Jika terjadi perkelahian di tempat ini, mungkin tidak akan menyebabkan darah seseorang menyembur keluar seperti yang ada di dunia nyata. Tapi tempat ini benar-benar tempat yang sangat berbahaya dan juga ganas. Jika seseorang itu tidak beruntung ketika melakukan pertarungan energi mental, maka hal itu akan memberikan dampak serius bagi kemajuan pelatihannya di masa depan nanti. Lindong pada saat ini mulai menekan sensasi tidak berdaya yang muncul di dalam hatinya, sebelum pada akhirnya Lindong mengambil langkah untuk maju. Dan ketika Lindong mendaratkan kakinya dengan lembut di tanah, sensasi yang lain kini telah muncul dari bawah kakinya yang kemudian menyebar ke seluruh tubuh Lindong. Pada saat ini, tanah yang dipijak oleh Lindong tiba-tiba saja mulai bergetar dengan hebat, dan banyak riak yang muncul yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Dan riak-riak itu segera menyebar dengan cepat ke seluruh tanah yang tanpa batas ini. Mata dari Lindong diam-diam telah mengamati adegan ini, yang pada saat ini Lindong telah melihat bahwa tanah yang bergetar sebenarnya telah membentuk sebuah retakan. Semakin lama, retakan itu semakin membesar, dan hanya dalam waktu sekejap saja, panjang dari retakan kini telah mencapai puluhan ribu kaki. Dan hal itu segera terlihat bahwa retakan itu seolah-olah telah menjadi jurang yang tidak berujung. Setelah jurang yang sangat dalam itu terbentuk, tiba-tiba saja suara auman yang keras kini telah terdengar dan bergema di seluruh tempat ini. Bahkan riak energi yang sangat menakutkan juga telah menyapu langit, dan secara langsung memicu timbulnya badai yang dahsyat. Ketika melihat hal ini, mata dari Lindong menjadi sangat fokus ketika dirinya mengamati jurang yang ada di depannya. Lindong sekarang tahu bahwa suara auman yang mengerikan itu sebenarnya berasal dari dasar jurang. Dan di sana, Lindong bisa samar-samar melihat sebuah bayangan besar segera bergerak di dalam kegelapan. Mata Lindong menjadi sangat tajam, sebelum pada akhirnya Lindong benar-benar terkejut. Karena pada saat ini, bang! Suara ledakan telah muncul, dan debu yang sangat mengerikan menyembur keluar dari dasar jurang. Hal itu segera membuat mata Lindong ditutup dengan rapat. Dan setelahnya, Lindong melihat sebuah bayangan hitam yang tidak terlukiskan yang tiba-tiba keluar dari dalam jurang yang besar. Dan hal itu sangat jelas bentuknya seperti naga bumi. Bayangannya sendiri pada saat ini telah benar-benar menutupi matahari. Lindong yang melihat binatang itu telah keluar dari dasar jurang, dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Tubuh dari binatang itu benar-benar sangat besar, sementara aura jahat dan dingin kini telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya dan menyapu seluruh tempat ini seperti badai. Di kepala binatang raksasa itu, hal yang paling menarik perhatian bukanlah mulutnya yang besar yang dipenuhi dengan gigi yang tajam, tapi itu adalah mata hitam besar yang ada di dahinya. Mata hitam pada saat ini telah tertutup, namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hal itu membuat seluruh bulu kuduk dari Lindong menjadi berdiri ketika melihat mata itu. Sebelum pada akhirnya Lindong pun berteriak, itu adalah binatang Huang. Dari binatang Huang itu sendiri, Lindong bisa melihat aura yang sangat menakutkan, dan hal itu membuat Lindong sadar bahwa auranya sendiri sebenarnya memang bisa mengubah tanah dalam radius puluhan ribu kilometer menjadi sebuah tanah yang tandus. Pada saat ini binatang Huang telah terbang ke langit dan tubuhnya kini berkelok-kelok, sebelum pada akhirnya binatang Huang itu secara perlahan menundukkan kepala besarnya dan kini menatap tajam pada Lindong. Yang sebenarnya di hadapan binatang Huang, tubuh dari Lindong hanya sebesar semut.
Ekspresi Lindong segera berubah menjadi sangat serius ketika dia ditatap tajam oleh binatang huang itu. Dan pada saat binatang huang mengalihkan perhatian dari Lindong, tiba-tiba saja tempat yang dilihat oleh binatang huang itu berubah menjadi layu dengan cepat. Pada saat menyadari hal ini, Lindong pun bergumam kekuatan sunyi yang benar-benar sangat menakutkan. Meskipun Lindong pada saat ini jelas menyadari bahwa ini hanyalah dunia mental dan semua yang dia lihat di tempat ini bukanlah sebuah kenyataan, tapi Lindong masih bisa merasakan tekanan yang sangat besar karena tanah di tempat Lindong berdiri saat ini benar-benar berubah menjadi layu dengan cepat. Warna sunyi kini juga telah menyebar ke seluruh tempat ini. Namun Lindong, dia tetap terlihat tenang sebelum pada akhirnya Lindong menghirup nafas dalam-dalam dan matanya menatap langsung pada makhluk besar itu. Jika pikiran Lindong menunjukkan tanda-tanda untuk mundur, maka kemungkinan besar dia akan segera dikalahkan dalam pertempuran mental ini. Namun sekarang mata dari Lindong telah menatap langsung pada binatang huang. Hal itu menyebabkan binatang huang merasa terprovokasi. Setelah itu, mata hitam besar yang ada di dahinya kini secara perlahan telah terbuka. Pada saat Lindong menyadari bahwa mata hitam yang ada di dahi huang kini telah terbuka, tiba-tiba saja suara dengungan yang keras kini telah terdengar dan Lindong bisa merasakan sebuah energi yang sangat liar dan ganas. Bahkan seluruh kekuatan Yuan yang ada di tempat ini segera layu dan hancur ketika merasakan energi yang dipancarkan dari mata hitam huang. Di dalam mata hitam itu sendiri ada sebuah warna keabu-abuan yang gelap dan tidak berujung, seolah-olah cahaya apapun tidak bisa menembus ke dalam mata itu. Seluruh tubuh dari Lindong sekarang sudah basah kuyup dengan keringat pada saat dia melihat mata huang yang terbuka, dan Lindong merasakan bahwa seluruh tubuhnya pada saat ini telah mati rasa. Hanya dalam hitungan detik saja, mata hitam besar kini telah terbuka sepenuhnya. Dan tidak lama setelah itu, sebuah cahaya abu-abu yang sangat besar kini telah meletus dari dalam mata huang. Dimanapun cahaya itu melintas, maka seluruh tempat yang dia lalui berubah menjadi layu. Bahkan warna hijau yang awalnya subur kini juga telah menghilang, dan yang terlihat hanyalah pemandangan sunyi tanpa sebuah kehidupan. Karena segala sesuatu dalam jarak ribuan kilometer yang terkena pancaran cahaya dari mata huang benar-benar berubah menjadi tanah yang tandus. Pikiran dari Lindong sendiri pada saat ini tidak memperhatikan perubahan yang terjadi di sekelilingnya, karena pada saat ini Lindong sudah terfokus melihat pada cahaya abu-abu yang sangat besar yang kini telah menuju ke arahnya dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dan semakin dekat dengan tubuh Lindong, sebenarnya cahaya abu-abu itu telah menyusut, dan pada saat mencapai kepala Lindong, cahaya abu-abu kini hanya sebesar ibu jari. Namun Lindong bisa merasakan bahwa di dalam cahaya abu-abu itu mengandung sebuah energi yang sangat menakutkan, dan Lindong tidak sedikit pun berniat untuk menghindarinya. Ini karena Lindong sadar bahwa serangan cahaya abu-abu ini adalah jalan yang harus dia lewati. Lindong kemudian merentangkan tangannya sebelum pada akhirnya dia menatap tajam pada cahaya abu-abu, dan Lindong kemudian bergumam, "Ayo, izinkan aku untuk menyaksikan betapa menakutkannya disebut dengan mata iblis yang sunyi." Tidak lama kemudian cahaya abu-abu benar-benar mengenai dahi dari Lindong, dan sakit kepala yang luar biasa dalam sekejap telah menyebar di dalam benak Lindong. Mata dari Lindong sendiri pada saat ini dengan cepat juga mulai berubah menjadi sangat gelap, dan tampak seolah-olah cahaya itu telah menghilang. Cerita kemudian berpindah ke ruangan tempat Lindong dan juga Patwa Buta saat ini berada. Di tempat ini sendiri sudah ditutupi dengan membran cahaya yang tipis, dan suasana yang hening namun mendebarkan benar-benar terasa di tempat ini. Karena pada saat ini Patwa Buta dan juga Lindong, mereka telah duduk dalam jangka waktu yang cukup lama. Di sisi lain, Lindong sedang berlatih, sementara Patwa Buta sedang melakukan pengawasan. Setelah keheningan di tempat ini berlanjut selama setengah hari, Lindong yang duduk di depan tablet batu tiba-tiba saja tubuhnya bergetar, dan sebenarnya ada cahaya yang lemah yang pada saat ini telah tersebar dari permukaan tablet batu hitam yang ada di depan Lindong. Saat cahaya itu menyebar, Patwa Buta yang dari tadi menunduk
tiba-tiba saja mengangkat kepalanya. Tubuhnya dengan cepat bergerak dan pada saat ini telah muncul di depan Lindong dan Pak Tua Buta. Kini masih melihat Lindong yang serius berkultivasi. Tapi ekspresi di wajah dari Pak Tua Buta segera berubah ketika dia menatap wajah dari Lindong. Pada saat ini ada warna abu-abu yang sangat gelap yang sebenarnya telah muncul di wajah Lindong. Selain itu, warna abu-abu ini juga telah berkumpul untuk menuju pada titik di antara alis dari Lindong. Sebuah garis keabu-abuan pada saat ini sebenarnya telah muncul di dahi Lindong. Dan garis itu, jika dilihat lebih dekat, sebenarnya telah bergoyang-goyang. Mata dari Pak Tua itu terfokus pada wajah Lindong sebelum pada akhirnya dia berkata, bocah ini ternyata sudah bertemu Huang. Raut wajah dari Pak Tua Buta menjadi terlihat sangat tegang dan tangannya kini telah mengepal dengan erat karena Pak Tua Buta itu bisa merasakan sebuah riak energi yang cukup besar yang pada saat ini terpancar dari dalam tubuh Lindong. Di bawah pengamatan dari orang tua buta ini, aura keabu-abuan di wajah Lindong semakin menjadi padat dan dua jejak darah tiba-tiba saja mengalir dari sudut mata Lindong ketika aura abu-abu itu menjadi lebih padat lagi. Hal ini membuat Lindong terlihat seperti sedang menangis darah. Meskipun Pak Tua Buta ini telah kehilangan penglihatannya, tapi dia masih dapat dengan jelas mengamati pemandangan yang dia lihat di wajah Lindong. Ekspresi yang sangat serius kini segera muncul di wajahnya karena Pak Tua Buta pada saat ini teringat bahwa mempelajari mata iblis yang sunyi benar-benar memiliki resiko yang sangat besar karena energi aneh yang dipancarkan dari tablet keempat itu sebenarnya sangat mudah untuk bisa meresap masuk ke dalam mata seseorang. Jika sampai mata seseorang itu terkikis oleh energi yang dipancarkan tablet batu keempat, maka orang itu pasti akan berakhir seperti Pak Tua Buta. Hal ini membuat Pak Tua Buta sangat khawatir sebelum pada akhirnya rasa ragu-ragu kini muncul di dalam hatinya. Apakah Pak Tua itu harus menyeret Lindong keluar dari alam mentalnya saat ini atau tidak? Ketika ragu-ragu itu semakin besar di dalam hatinya, tiba-tiba saja sebuah energi abu-abu yang tidak biasa yang berada di wajah Lindong kini telah berubah menjadi semakin kaya. Sebelum pada akhirnya energi abu-abu itu telah benar-benar berkumpul dan garis abu-abu di antara alis Lindong kini menjadi sedikit lebih tebal. Pada saat yang sama, darah yang keluar dari mata Lindong juga semakin banyak. Jelas pada saat ini Pak Tua Buta itu tahu bahwa sebenarnya mata dari Lindong sudah terkikis oleh energi abu-abu. Pak Tua Buta yang melihat keadaan dari Lindong, dia pada saat ini mondar-mandir di depan Lindong. Dan hal ini berlanjut selama beberapa menit sebelum pada akhirnya Pak Tua Buta itu menggertakkan giginya. Dia berbalik dan tangannya yang keriput segera menusuk ke arah garis abu-abu yang telah muncul di antara alis Lindong. Karena sebenarnya Pak Tua pada saat ini ingin merusak garis yang telah muncul di antara alis Lindong. Jika garis ini telah rusak, kemungkinan Lindong juga akan segera bangun. Kekuatan yang dikeluarkan dari jari Pak Tua Buta itu dalam sekejap saja sudah muncul di depan dahi Lindong dan pada saat yang sama juga akan segera menembus ke dalam garis yang terbentuk di antara alis Lindong. Tapi sebelum cahaya itu mengenai garis, cahaya putih yang hangat kini tiba-tiba muncul dan keluar di antara garis Lindong yang pada akhirnya bertabrakan dengan jari Pak Tua Buta. Dan sebenarnya cahaya putih pada saat ini telah menghalangi jari dari Pak Tua Buta sebelum pada akhirnya cahaya itu menghilang. Hal ini menimbulkan ekspresi yang terkejut di wajah Pak Tua Buta sebelum pada akhirnya Pak Tua itu terdiam sejenak dan dia bergumam, ternyata seperti itu. Bocah ini tidak ingin jika aku campur tangan. Sekarang aku paham, sebenarnya Lindong tidak ingin menyerah untuk mempelajari mata iblis yang sunyi. Setelah menerima informasi ini dari Lindong, hal itu membuat kerutan di wajah Pak Tua Buta menjadi lebih padat. Sebelum pada akhirnya dia berdiri dan menatap Lindong sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Karena tadi Pak Tua ini telah meremehkan kegigihan dari Lindong. Namun sekarang dia bisa merasakan bahwa Lindong bukanlah orang yang mudah menyerah.
Tidak lama setelah itu Patwa Buta bergumam pada dirinya sendiri. Baiklah kalau begitu, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Jika ada sesuatu yang salah, aku akan menyeretmu keluar dengan paksa. Kamu benar-benar bocah yang sangat pandai membuat orang lain merasakan ketakutan. Setelah mengatakan hal itu, Patwa Buta kini telah duduk di samping dari Lindong dan terus mengamati Lindong dengan cermat. Ketika melihat hal ini, tubuh dari Patwa Buta secara perlahan menjadi lebih rileks. Meskipun ada darah yang terus mengalir di sudut mata dari Lindong, tapi hal itu tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai sesuatu yang berbahaya. Dan pada akhirnya, penantian di tempat ini telah berlangsung selama 5 hari. Dan Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda untuk meninggalkan pelatihannya selama 5 hari ini. Bahkan air mata darah yang mengalir keluar dari sudut mata Lindong kini telah mengeras dan menjadi gumpalan darah. Hal itu membuat penampilan dari Lindong terlihat sangat aneh. Dan dalam periode waktu ini, energi abu-abu yang ada di wajah Lindong menjadi semakin padat dan tidak ada tanda-tanda untuk melemah. Meskipun energi abu-abu itu terus berlama-lama di wajah dari Lindong, tapi hal itu tidak ada aktivitas lanjutan yang dipancarkan dari energi itu. Berdasarkan dari pengalaman Patwa Buta, seharusnya garis abu-abu secara bertahap akan segera menunjukkan tanda perubahan menjadi sebuah mata jika Lindong telah berhasil. Namun jika gagal, maka hal itu akan segera menghilang. Tapi dari apa yang dilihat oleh Patwa Buta saat ini, sebenarnya Lindong masih baik-baik saja karena dia masih terlihat sangat tenang. Hal itu benar-benar membuat Patwa Buta merasakan kebingungan yang tidak pernah dia rasakan selama ini. Karena Patwa Buta tidak bisa menebak apakah pada akhirnya Lindong akan berhasil atau menemui kegagalan. Patwa Buta yang selama 5 hari ini terus mengamati dan juga mengawasi Lindong. Tiba-tiba saja dia bergumam pada dirinya sendiri. Sudah 5 hari berlalu dan hari ini seharusnya kamu melakukan pertarungan dengan Jiang Hao di kompetisi bulanan dari aula sunyi kita. Tapi ini sebenarnya hanyalah kompetisi antar anggota generasi muda. Pelatihan jauh lebih penting. Lupakan saja, kamu tidak perlu bertarung dengan Jiang Hao. Dan aku akan membiarkanmu terus berlatih di tempat ini. Setelah mengatakan hal itu, Patwa Buta mengambil langkah mundur karena dia tidak berniat untuk membangunkan Lindong saat ini demi menjalani pertarungan dengan Jiang Hao yang telah dia janjikan. Dan tiba-tiba saja, bus! Lindong selalu menjadi orang yang benar-benar mengejutkan orang lain. Karena setelah Patwa Buta bergumam pada dirinya sendiri, tiba-tiba saja dia mendengarkan suara dengungan yang dipancarkan dari tablet batu. Setelah itu, Patwa Buta melihat pada mata hitam yang berada di tablet batu itu tiba-tiba saja menembakkan cahaya abu-abu yang sangat terang. Dan hal itu segera melesat dengan cepat ke titik di antara alis dari Lindong, lebih tepatnya pada garis yang berwarna abu-abu. Dan pada saat ini, sinar cahaya itu sebenarnya telah menghubungkan titik di antara alis Lindong dengan tablet batu. Hal ini membuat kulit Lindong menunjukkan sebuah getaran yang pada akhirnya garis abu-abu yang ada di dahinya kini telah menjadi semakin jelas dan menunjukkan tanda-tanda untuk segera terbuka. Aura gelap, dingin, dan juga jahat sekarang telah samar-samar dipancarkan dari dalam dahi Lindong. Ketika Patwa Buta melihat pemandangan ini, dia benar-benar sangat terkejut sebelum pada akhirnya Patwa itu menatap tajam pada alis Lindong dan garis abu-abu benar-benar menunjukkan tanda untuk terbelah. Pada akhirnya Patwa Buta itu pun berkata, apakah ini sebenarnya akan berubah menjadi mata? Apa yang sebenarnya telah terjadi? Patwa Buta segera mengerutkan keningnya dan dia bertanya pada dirinya sendiri dengan lembut. Sementara alis dari Patwa Buta kini telah dirajut dan dia terus mengamati cahaya putih yang hangat yang pada saat ini telah muncul di bawah cahaya abu-abu yang tidak bisa terdeteksi. Pada akhirnya cahaya dari tablet batu yang sekarang terhubung dengan alis Lindong secara bertahap telah melemah. Sesaat kemudian mengeluarkan suara "Cuh!" dan akhirnya cahaya itu benar-benar menghilang. Tepat ketika cahaya itu menghilang,
Mata dari Lindong yang sudah tertutup selama 5 hari ini akhirnya secara perlahan telah terbuka. Dan orang bisa melihat bahwa mata dari Lindong pada saat ini sebenarnya telah berbinar. Meskipun ada gumpalan darah yang muncul di sudut matanya. Hal ini membuat Patwa Buta tercengang ketika melihat ekspresi tenang di wajah Lindong pada saat dia telah membuka matanya. Tidak lama kemudian Lindong berdiri. Dia melihat Patwa Buta sambil tersenyum dan Lindong pun berkata, "Tetua, terima kasih karena telah melindungiku selama pelatihan ini." Patwa Buta yang sejak tadi duduk kini juga telah mengambil posisi untuk berdiri. Yang pada akhirnya dia melambaikan tangan pada Lindong, kemudian menjawabnya, "Tidak apa-apa. Jika kamu telah menyelesaikan pelatihan di tempat ini, maka kita harus segera pergi karena hari ini adalah kompetisi bulanan dari Aula Sunyi. Dan bukankah dirimu ingin melawan Jiang Hao?" Lindong tidak mengatakan apapun ketika mendengar perkataan dari Patwa Buta itu, karena Lindong sekarang hanya menganggukkan kepalanya. Ketika melihat hal ini, Patwa Buta tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Lindong, "Bocah kecil, aku pada saat ini tidak tahu apakah kamu telah berhasil mempelajarinya atau tidak. Jika berhasil, hanya satu pesan yang harus kamu ingat. Gunakan mata iblis kesunyian itu sesedikit mungkin, karena seni bela diri ini adalah sesuatu yang tidak lazim. Jika kamu menggunakannya sesering mungkin, maka hal itu akan bisa menyakiti matamu." Mendengar perkataan dari Patwa Buta, Lindong pada saat ini segera menggosok titik di antara alisnya, yang kemudian Lindong tersenyum. Dia pada saat ini bisa merasakan sesuatu yang gelap dari mata iblis kesunyian. Namun sebenarnya mata iblis kesunyian yang telah berada di dahi Lindong, hal itu tidak menimbulkan banyak masalah karena Lindong memiliki batu jimat leluhur yang bisa menekannya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah di dalam kompetisi bulanan, Lindong akan menggunakan mata iblis kesunyian untuk melawan Jiang Hao? Dan dari pertarungan Lindong melawan Jiang Hao, siapakah yang akan menang? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.